Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami mendapatkan topik pertanian dan ekonomi Islam. Pada kesempatan ini kami kelompok 5 sudah mewawancarai Bapak Muntakin selaku dosen agribusiness dan pemilik usaha pertanian. Sebelum membahas mengenai hasil wawancara dengan Bapak Muntakin, izinkan saya menjelaskan mengenai pertanian dan ekonomi Islam terlebih dahulu. Pertanian memegang peranan penting dalam Islam yang mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan, tanggung jawab lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarah Islam, pertanian menjadi dasar perekonomian di banyak wilayah yang dikuasai umat Islam. Tanah dianggap sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petani yang menggarap tanah dengan baik dan membagikan hasilnya dianggap sebagai tindakan yang mulia. Di sisi lain, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, kesetaraan, dan kepedulian sosial. Beberapa konsep dalam ekonomi Islam meliputi zakat, larangan riba, mudharabah dan musyarakah, etika dalam bisnis, serta keseimbangan sosial. Dengan demikian, pertanian dan ekonomi Islam saling berkaitan dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang mengutamakan kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan data yang kami peroleh melalui kegiatan wawancara, kepemilikan lahan pertanian yaitu milik Bapak Muntakin pribadi. Lahan ini terletak di Kabupaten Blora dengan luas sekitar 400 meter persegi. Pertaniannya dilakukan dengan model tumpang sari, yaitu menanam lebih dari satu tanaman pokok. Dalam mengelola lahannya, Bapak Muntakin menyewa orang untuk membantu dalam pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan yaitu 70/30, dengan rincian pemilik sebesar 70% dan penggarap sebesar 30%. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya hasil panennya bagus, maka dapat dilakukan negosiasi dalam bagi hasil seperti 60/40, tergantung akarnya seperti apa. Model yang digunakan dalam menjalankan usaha pertanian ini bervariasi. Ketika awal memulai usaha, pemilik menggunakan modal pribadi, kemudian membayar orang untuk menggarap. Namun belakangan ini modal untuk pengelolaan dan operasionalnya dibagi 50-50 antara pemilik dan penggarap. Misalnya kebutuhan dalam input produksi ada 10 juta, maka 5 juta dari pemilik dan 5 juta dari penggarap. Sistem pengelolaan keuangan dalam usaha pertanian ini dikelola oleh pemilik lahan langsung karena skala usahanya tidak terlalu besar dan bisa dimonitoring sendiri, dan juga mitra yang hanya 3 orang sehingga komunikasinya lebih mudah. Kemudian dalam segi perputaran modal dan operasional keuangan juga lebih memantau, seperti pemantauan hal yang perlu dibeli, proses operasional, sistem penjualan ketika sudah panen, ketika terjadi defisit atau surplus akan dilakukan evakuasi. Tantangan dalam pengelolaan lahan biasanya tergantung jenis dan kondisi lahan dan tempat geografisnya. Usaha pertanian ini terletak di Kabupaten Blora, di mana memiliki lahan yang kering dan curah hujan rendah sehingga tingkat kesuburan tanahnya kurang. Kemudian dalam mendapatkan input produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan sebagainya, sedikit mengalami kesulitan dikarenakan usaha pertanian yang bertempat di desa. Kesulitan tersebut dikarenakan proses birokrasinya yang kurang efisien. Dalam mendapatkan pupuk subsidi dapat menggunakan kartu tani. Akan tetapi proses penggunaan kartu tani yang susah dan ribet mengakibatkan petani susah mendapatkan pupuk. Solusinya, petani mau tidak mau harus membeli pupuk non subsidi, sehingga biaya operasionalnya akan membengkak. Solusi lain yaitu petani yang tadi melakukan usaha tani konvensional beralih ke usaha tani organik, sehingga menggunakan pupuk yang organik. Tantangan selanjutnya yaitu ketika panen, hasil jualnya ditentukan oleh tengkulak atau pedagang, sehingga terkadang harga jual yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan. Pertanian di Indonesia rata-rata milik pribadi dan dikelola sendiri sehingga minim kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar. Akan tetapi, usaha pertanian yang berada di daerah Jawa, utamanya di daerah Blora, seperti yang dilakukan oleh Bapak Muntakin, biasanya dilakukan syukuran dari sebelum memulai bertani sampai sesudah bertani.
Dalam acara syukuran tersebut, kegiatan pertanian memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Manfaatan di lingkungan sekitar langganan itu memang kurang lebih belum ada saat ini. Panen itu nanti juga ada namanya syukuran juga lah gitu. Nah, dalam bentuk syukur itu kita akan membagi-bagi makan sekitar lingkungan. Distribusi kekayaan yang dilakukan yaitu ketika panen biasanya dilakukan yang namanya sedekah bumi. Sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh sekelompok petani, di mana para petani membagikan hasil panennya dalam acara tersebut. Hal ini secara tidak langsung petani telah membagikan sebagian kecil harta yang mereka dapatkan, walaupun dalam membagikannya tidak dalam bentuk uang. Proses pemasaran hasil komoditas panennya tergantung dalam pedagang atau tengkulak. Ketika akan melakukan panen, maka pedagang datang ke lokasi pertanian tersebut, kemudian akan menawar hasil panen tersebut. Jadi, proses pemasarannya tidak memerlukan proses pemasaran yang harus keliling ke pasar untuk menjual barang tersebut. Dalam hal pengambilan laba, perhitungannya berdasarkan dari input produksi dan modalnya. Akan tetapi, dalam usaha pertanian ini lebih menekankan terhadap efisiensi seperti efisiensi ekonomi, efisiensi teknis, efisiensi alokatif. Efisiensi teknis yaitu bagaimana bisa memperkerjakan orang seefisien mungkin. Jika efisiensi alokatif yaitu bagaimana bisa mendapatkan input semurah mungkin dan semudah mungkin, yang nantinya akan berdampak juga terhadap efisiensi ekonomis. Kalau misalnya petani-petani di desa itu kan namanya ada, kalau panen itu ada namanya sedekah bumi. Nantinya sedekah bumi itu dilakukan oleh kelompok, diorganisasi oleh kelompok, bisa kelompok tani. Di kelompok tani itu kan sebenarnya ada petani-petani nih, petani itu yang sudah panen raya, dia melakukan sedekah bumi. Dan sedekah bumi itu membagikan beberapa hasil-hasil panennya, ada jagung, ada buah, ada roti dan sebagainya. Secara tidak langsung membagikan sebagian kecil harta kekayaan yang dia dapatkan, walaupun bukan dalam bentuk uang ya, barang atau makanan gitu kan. Nah itu biasanya yang untuk masyarakat di pedesaan atau petani-petani di desa yang masih sampai sekarang itu kalau mereka sudah ada panen, ya mereka melakukan sedekah bumi. Biasanya mengadakan pengajian, kemudian pengajian itu dalam rangka bersyukur atas apa yang dia dapatkan saat panen itu, dengan membagikan nanti makanan-makanan seperti itu. Kalau distribusi hasil panen, kita kan proses pemasaran hasil komoditas panennya itu tergantung dengan pedagang. Nanti setelah panen, kita mau panen, pedagang itu akan datang ke lokasi lahan kita dan mereka nanti akan menawar hasil panen kita, dan hasil panen itu nanti akan dibeli oleh pedagang. Jadi untuk proses pemasarannya biasanya tidak memerlukan proses pemasaran yang harus kita keliling ke pasar, kita harus door-to-door, tidak. Biasanya dari pedagang itu datang langsung membeli. Penerapan syariat Islam dalam usaha pertanian ini secara konvensional belum terlalu diimplementasikan di daerah tersebut. Karena dalam segi persiapan lahan, operasional, hingga penjualan hasil panen, belum terlalu memperhatikan syariat Islam. Bahkan sering dijumpai adanya sistem ujon di daerah tersebut, di mana sistem ujon itu yaitu petani belum masanya panen, tetapi pedagang datang untuk langsung membeli. Sehingga ketika ternyata petani mendapatkan hasil panen yang jauh lebih banyak dari perkiraan, maka petani tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terjadi transaksi sebelumnya. Syariat Islam seperti inilah yang masih sering dilanggar dan tidak terlalu diperhatikan oleh para petani, karena konsep dasar petani adalah bagaimana cara supaya hasil panennya cepat laku. Hal ini yang membuat para petani mengalami kerugian dan pedagang mendapatkan celah untuk masuk dalam kesempatan tersebut. Jika mengalami kerugian, maka petani harus mengurangi kapasitas pertanian atau menutup kerugian tersebut dengan uang pribadi, pinjaman pada bank, maupun berhutang secara personal. Jika meminjam secara personal, biasanya mengembalikannya itu ketika panen. Selama ini syariat Islam itu secara konvensional belum terlalu diimplementasikan di daerah saya ya, karena dalam hal seperti persiapan lahan, kemudian operasional, lalu sampai penjualnya itu belum. Bahkan yang saya dijumpai di tempat saya itu ada namanya sistem ijon. Ijon itu petani belum saatnya panen, tapi pedagang datang untuk langsung membeli. Jadi pedagang membeli hasil panen petani, namun saat itu petani belum saatnya panen. Yang terjadi adalah
kalau misalnya petani itu mendapatkan hasil yang lebih jauh lebih banyak, akhirnya kan petani tidak bisa buat apa-apa karena dia sudah menerima uangnya dan yang menikmati biasanya pedagang-pedagang itu. Nah ini yang seringkali syariat seperti ini yang masih sering dilanggar oleh petani-petani itu, karena ini konsepnya dasar petani itu yang penting hasil panennya tetap laku. Semakin lama hasil panen petani itu tersimpan di dalam petani, dia akan makin rugi. Perputaran uang atau perputaran usaha itu tidak akan jalan. Makanya kenapa petani itu sering rugi, kenapa petani itu sering berteriak pendapatan kita sangat kurang, ya karena yang pertama petani itu yang harus segera menjual. Nah ini yang menjadi celah dari pedagang itu masuk ke situ, sehingga itu yang menyebabkan metode yang melanggar syariat Islam itu masih banyak yang dilanggar. Mengurangi, kalau ingin memulai lagi usaha tanian, dia mengurangi kapasitasnya, atau yang kedua dia memilih untuk meminjam bank atau sistemnya bagi hasil. Tapi kalau misalnya kita meminjam uang personal ke individu, biasanya rata-rata di sana itu juga ada yang seperti itu. Jadi mereka membayarnya saat panen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha pertanian yang dilakukan oleh Bapak Mutakin telah mengintegrasikan beberapa prinsip ekonomi Islam, seperti kesepakatan bagi hasil yang mencerminkan prinsip keadilan dalam syariah, kerjasama yang baik antara pemilik dan penggarap, serta kebermanfaatan sosial melalui sedekah bumi. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan syariat Islam secara penuh, terutama dalam praktik pemasaran dan distribusi hasil panen. Berdasarkan informasi dan fenomena dalam pertanian secara umum, dapat dilihat pentingnya penyuluhan dalam bidang pertanian, memahami konsep syariat Islam, dan pendekatan yang lebih religius terhadap petani.